Dalam perjalanan hidup, kita seringkali berusaha keras untuk memaafkan orang lain. Kita belajar memahami, menerima, dan melepaskan kesalahan yang datang dari luar. Namun, ada satu hal yang justru lebih sulit dilakukan, yaitu memaafkan diri kita sendiri. Kita mungkin tidak menyadarinya, tapi seringkali luka terdalam justru kita ciptakan sendiri, melalui rasa bersalah, penyesalan, dan kata-kata keras yang kita tujukan pada diri kita sendiri. Hari ini, mari kita duduk sejenak bersama hati kita. Mari kita izinkan diri untuk belajar, untuk mendengar, dan untuk merasakan. Karena hanya dengan memaafkan diri sendiri, kita bisa menemukan kedamaian sejati. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Bagian pertama, mengakui luka dan kesalahan. Kadang, kita sering berpura-pura kuat, seolah-olah tidak ada yang salah dengan hidup kita. Kita tersenyum di depan orang lain, tertawa kecil, bahkan berkata, "Aku baik-baik saja." Namun, jauh di dalam hati, ada luka yang masih menganga. Luka yang bukan berasal dari orang lain, melainkan dari diri kita sendiri. Kesalahan yang kita buat di masa lalu, pilihan yang salah, kata-kata yang pernah menyakiti, dan kegagalan yang kita simpan rapi di dalam ingatan, semua itu menjadi beban yang kita bawa setiap hari. Seakan-akan ada suara kecil di dalam kepala yang terus berbisik. Kamu tidak cukup baik. Kamu selalu gagal. Kamu tidak layak bahagia. Suara itu tidak datang dari luar. Itu berasal dari diri kita sendiri. Dari penilaian kita terhadap diri yang tak sempurna. Padahal, tidak ada seorang pun yang lahir dengan peta sempurna. Semua orang sedang belajar, jatuh, bangun, jatuh lagi, lalu mencoba berdiri. Tetapi seringkali kita menjadi hakim paling kejam bagi diri kita sendiri. Kita mengadili diri tanpa ampun. Kita menghukum diri seolah kesalahan kecil adalah dosa abadi yang tak bisa ditebus. Namun hari ini, mari kita berhenti sebentar. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara memenuhi dada, dan hembuskan perlahan. Lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah aku benar-benar pantas hidup dengan beban ini selamanya? Jawabannya jelas, tidak. Kita tidak dilahirkan untuk terus menyesali masa lalu. Kita dilahirkan untuk belajar darinya. Mengakui luka bukanlah kelemahan. Itu adalah langkah pertama untuk menyembuhkan. Dengan berani mengakui bahwa kita pernah salah, kita sedang membuka pintu menuju kebebasan batin. Karena hanya dengan menerima keberadaan luka, kita bisa mulai merajut proses penyembuhan. Jangan lari dari rasa sakit itu. Jangan menutup mata. Duduklah bersama luka itu dan katakan, "Aku tahu kamu ada di sana. Aku tahu aku pernah menyakiti diriku sendiri. Tapi sekarang, aku ingin mendengar, aku ingin belajar, aku ingin berdamai." Saat kita berani mendengar bisikan luka, kita akan menemukan bahwa di baliknya ada sebuah permintaan sederhana, permintaan untuk dimaafkan. Bagian kedua, melepaskan penyesalan. Penyesalan adalah penjara yang tidak terlihat. Ia menahan kita di dalam jeruji kenangan, membuat kita mengulang-ulang momen yang tidak bisa kembali. Kita berkata, seandainya aku tidak melakukan itu, seandainya aku lebih bijak, seandainya aku memilih jalan lain. Tetapi kenyataannya, waktu tidak bisa diputar ulang. Penyesalan hanya membuat kita berdiri di satu titik yang sama, tanpa bergerak ke depan. Belajar memaafkan diri berarti berani melepaskan penyesalan itu. Mengakui bahwa yang sudah terjadi memang tidak bisa diubah. Tetapi masa depan masih terbuka lebar.
Bayangkan jika seluruh energi yang kita habiskan untuk menyalahkan diri sendiri, kita gunakan untuk menata langkah baru. Betapa ringannya hidup ini. Melepaskan penyesalan bukan berarti melupakan begitu saja. Bukan berarti menutup mata dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Melepaskan berarti melihat masa lalu dengan bijak. Kita berkata pada diri sendiri, "Aku tahu aku pernah jatuh, tapi aku tidak akan terus menghukum diriku. Aku akan belajar, lalu aku akan bangkit." Penyesalan hanya berguna jika kita menjadikannya guru. Jika tidak, ia hanya menjadi belenggu. Maka biarkan penyesalan itu menjadi cahaya kecil yang menuntun langkah, bukan rantai yang mengikat kaki. Hari ini cobalah berkata, "Aku berhak memulai kembali. Aku berhak hidup tanpa menoleh ke belakang terus-menerus. Aku berhak bebas dari penyesalan." Setiap manusia punya babak gelap dalam hidupnya. Namun setiap manusia juga punya hak untuk menulis babak baru. Bagian ketiga, menyadari bahwa kita masih layak dicintai. Salah satu alasan kita sulit memaafkan diri adalah karena kita merasa tidak layak dicintai. Kita berpikir, bagaimana mungkin aku bisa dicintai kalau aku saja tidak bisa menerima diriku sendiri? Tapi coba lihat lebih dalam. Lihat diri kita bukan hanya sebagai kumpulan kesalahan, tapi juga sebagai manusia yang pernah berusaha. Ingat momen-momen ketika kita memberi, ketika kita berkorban, ketika kita tertawa tulus. Ingat bagaimana kita pernah berjuang mati-matian demi sesuatu yang kita yakini. Itulah bukti bahwa kita masih layak dicintai. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan orang yang terlihat tenang di luar pun punya sisi gelap yang ia sembunyikan. Tetapi itu tidak membuat mereka tidak layak dicintai. Begitu pula kita. Memaafkan diri sendiri adalah bentuk tertinggi dari cinta. Cinta yang tidak menuntut kesempurnaan, cinta yang menerima segala sisi, bahkan yang paling gelap sekalipun. Saat kita mulai mencintai diri dengan apa adanya, luka-luka itu perlahan sembuh. Hati kita mulai ringan. Kita mulai bisa berkata, "Aku mungkin pernah salah, tapi aku tetap berharga. Aku mungkin pernah jatuh, tapi aku masih layak bangkit. Aku masih layak dicintai." Cinta pada diri sendiri bukan kesombongan. Itu adalah fondasi untuk mencintai orang lain. Sebab bagaimana kita bisa benar-benar mencintai orang lain jika kepada diri sendiri saja kita kejam? Bagian keempat, berdamai dengan proses. Memaafkan diri bukanlah tombol yang bisa ditekan sekali, lalu semua selesai. Ini adalah proses. Kadang hari ini kita merasa lega, besok kita kembali merasa bersalah. Kadang kita sudah merasa menerima, tetapi di lain waktu luka itu muncul lagi. Tidak apa-apa, itu bagian dari perjalanan. Berdamai dengan proses berarti memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih pelan-pelan. Sama seperti luka fisik, luka batin juga butuh waktu untuk sembuh. Tidak ada gunanya memaksa. Kita hanya perlu setia pada proses. Setiap kali rasa bersalah muncul, kita bisa berkata lembut pada diri sendiri. "Aku tahu kamu masih sakit, tapi tidak apa-apa. Aku ada di sini bersamamu. Kita akan melalui ini bersama-sama." Perjalanan memaafkan diri adalah perjalanan penuh kesabaran. Dan setiap langkah kecil adalah kemenangan. Bahkan ketika kita hanya bisa bernapas tenang hari ini, itu sudah sebuah pencapaian. Bagian kelima, menjadi versi baru diri sendiri. Pada akhirnya, memaafkan diri bukan hanya soal menghapus kesalahan, tetapi juga tentang menciptakan ruang baru dalam hidup kita. Ruang untuk berkembang, ruang untuk menjadi versi diri yang lebih bijak, lebih lembut, lebih kuat. Kesalahan masa lalu tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi guru. Luka tidak lagi menjadi musuh, tetapi menjadi pengingat betapa kita pernah bertahan. Dan setiap kali kita melihat cermin, kita tidak lagi berkata, "Aku benci diriku."
Tetapi kita bisa berkata, "Aku bangga dengan perjalanan ini. Aku bangga bisa bertahan sejauh ini. Dan aku siap melangkah ke depan." Kesimpulannya, memaafkan diri adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan pada diri sendiri. Hadiah yang tidak datang dari orang lain, tetapi dari hati yang akhirnya berani berkata, "Aku memaafkanmu. Aku mencintaimu, dan aku akan selalu bersamamu."